Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nurdin Ferdiansyah. Nama saya Revino Sawitra. Saya Fitrul Farhan. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh dosen Dr. Haji Arman Farmansyah Al-Qadri MM. Dan kami di sini ingin menyampaikan tentang teori-teori strategi pembelajaran yang mencakup teori modern dan teori klasik. Untuk selanjutnya materi yang akan dibacakan pertama kali akan dibacakan oleh Saudara Fikri Farhan. 1. Pengertian strategi pembelajaran. Istilah strategi pertama kali hanya dikenal di kalangan militer, khususnya strategi perang. Dalam sebuah peperangan atau pertempuran, terdapat seorang komandan yang bertugas mengatur strategi untuk memenangkan peperangan. Semakin hebat strategi yang digunakan, semakin besar pula kemungkinan untuk memenangkan peperangan. Biasanya strategi disusun dengan mempertimbangkan medan perang, kekuatan pasukan, perlengkapan perang, dan sebagainya. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Yunani, sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratos atau militer dengan ago, pemimpin. Seiring berjalannya waktu, istilah strategi diadopsi oleh dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, istilah strategi digunakan untuk mengatur siasat agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Dengan kata lain, strategi dalam konteks pendidikan dimaknai sebagai perencanaan proses belajar mengajar yang didesain untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Menurut Kementerian menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru serta peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran serta efektif dan efisien. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran hingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Dari pengertian yang telah dijabarkan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran itu adalah kegiatan, cara-cara, atau kiat-kiat yang dilakukan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran yang ada, guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Baik. A. Teori klasik atau tradisional. Pembelajaran klasik atau konsep lama sangat menekankan pentingnya penguasaan bahan pelajaran. Pembelajaran tradisional merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran berada pada guru dan menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar. Jadi, di sini guru berperan sebagai orang yang serba bisa dan sebagai sumber belajar. Sistem pembelajaran tradisional memiliki ciri bahwa pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru. Peran siswa hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Model tradisional ini lebih menitik beratkan upaya atau proses menghabiskan materi pelajaran, sehingga model tradisional lebih berorientasi pada teks materi pelajaran. Guru cenderung menyampaikan materi saja. Masalah pemahaman atau kualitas penerimaan materi siswa kurang mendapat perhatian secara serius. Poin 1. Teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dalam artian rangsangan dan respon, yaitu tanggapan. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon tadi. Seorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Menurut teori ini, hal yang paling penting adalah input atau memasukkan yang berupa stimulus dan outputnya yang keluarannya berupa respon. Menurut teori ini juga, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan guru atau stimulus dan apa yang dihasilkan siswa atau si perespon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat.
Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon akan dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan atau ditambahkan, atau bisa juga dihilangkan atau dikurangilah untuk memungkinkan terjadinya respon. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Teori modern. Jika menelaah literatur psikologi, kita akan menemukan banyak teori belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi. Dalam tautan di bawah ini akan dikemukakan 4 jenis teori belajar, yaitu yang pertama teori behaviorisme, teori belajar kognitif menurut Piaget, teori pemrosesan informasi dan cognition, dan teori belajar Gestalt. Yang pertama, teori behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks sedemikian rupa sehingga menjadi alasan demikian yang dikuasai individu. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini diantaranya yang pertama, connectionis menurut Thorndike. Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of effects. Artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon. Law of readiness artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pemdayagunaan salah satu pengantar conduction unit, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Law of exercise artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Yang kedua, classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respon dan conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun.